Podcast Network Asia. Kesenjangan sosial membuat seseorang merasa miskin dan bertindak seperti orang miskin, bahkan ketika mereka tidak beneran miskin. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Broken Ladder karya Kate Payne. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau ketidakadilan bisa mempengaruhi cara kita berpikir, menjalani hidup, dan bahkan meninggal. Ada perbedaan besar antara menjadi miskin dan merasa miskin. Misalnya ketika kita melihat tetangga beli mobil baru, atau teman kita yang seumuran baru saja mendapat promosi jabatan atau jalan-jalan ke Eropa. Kejadian ini bisa saja memicu kita untuk mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mungkin saja menjadi minder dan merasa miskin. Padahal kekayaan kamu tidak berubah sebelum dan sesudah mengetahui fakta tersebut. Di era sekarang, perasaan miskin ini lebih berasal dari di mana kamu berada, jika dibandingkan dengan lingkungan sekitar atau orang lain. Tidak peduli berapa penghasilan kamu sebulan atau berapa banyak harta yang kamu miliki. Orang yang naik motor akan membandingkan dirinya dengan orang yang naik mobil. Orang yang naik Avanza akan membandingkan dirinya dengan orang yang naik CR-V. Orang yang naik CR-V akan membandingkan dirinya dengan orang yang naik BMW dan begitu seterusnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, merasa miskin tidak sama dengan menjadi miskin. Penulis bercerita saat kelas 4 SD ada kasir baru di kantin sekolahnya. Ketika penulis sampai ke depan kasir, tiba-tiba saja penulis diminta untuk membayar makan siangnya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Penulis selama ini taunya kalau makan siang dia gratis. Kejadian ini lalu membuat penulis sadar kalau di sekolahnya ada 2 tipe murid. Murid seperti dirinya yang mendapat makan siang gratis dan murid lain yang membayar makan siangnya. Penulis lalu mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda, yaitu mulai melihat dirinya sebagai murid yang miskin. Ini hal yang menarik. Di hari itu, penulis baru merasa kalau dirinya berbeda dan dirinya merupakan murid yang miskin. Persepsi penulis soal dirinya yang berubah membuat dirinya tiba-tiba merasa ada perbedaan yang besar antara murid yang mendapat makan siang gratis dan makan siang yang bayar. Kejadian inilah yang membuat dirinya merasa kalau dirinya itu miskin. Fenomena merasa miskin tidak sama dengan miskin dalam arti sesungguhnya. Kita bisa saja punya kehidupan yang cukup, tapi ketika kita melihat orang di sekitar punya uang yang lebih banyak, tetangga kita beli mobil baru, teman kita yang seumuran bisa jalan-jalan ke Eropa dan sebagainya, mungkin saja hal ini membuat kita merasa miskin. Padahal kekayaan kita tidak berbeda sebelum dan sesudah mengetahui informasi tersebut. Namun ketika ada perbandingan, kita baru merasakan perbedaannya. Fenomena ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu naik pesawat dari depan. Biasanya kamu akan melewati kelas bisnis dulu, baru kemudian lanjut ke kelas ekonomi. Sebuah studi menemukan ada dampak yang muncul ketika seseorang yang duduk di kelas ekonomi harus melewati kelas bisnis dulu baru mencapai tempat duduknya di kelas ekonomi. Dari ratusan data penerbangan, peneliti menemukan pesawat yang memiliki campuran antara kelas ekonomi dan kelas bisnis dalam satu pesawat memiliki kejadian kekerasan di udara lebih tinggi daripada pesawat yang hanya punya kelas ekonomi. Fakta ini memberikan kesan ketika seseorang melihat langsung ketidakadilan, maka hal ini punya efek psikologis yang akhirnya dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan. Kedua, kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan perbandingan ke atas. Hal ini tidak selamanya buruk. Mungkin saja ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih sukses, kita merasa sedih dan menderita. Tapi di sisi lain, kamu mungkin saja merasa terinspirasi dan termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Contohnya gini, kamu mungkin pernah lihat di media sosial, ada orang yang bilang kalau umur 30 tahun belum punya 1 miliar itu kebangetan. Makanya jangan nongkrong di Starbucks mulu. Hal ini tentu saja mengundang berbagai komentar. Ada yang merasa pernyataan itu tidak peka karena mayoritas orang mungkin belum tentu bisa mencapai uang 1 miliar sepanjang hidupnya. Tapi di sisi lain, pernyataan ini juga menginspirasi seseorang untuk mencapai angka tersebut.
Mereka jadi punya target besar yang harus dicapai. Ada informasi yang menarik. Kesenjangan sosial ternyata bisa mempengaruhi tubuh dan juga pikiran. Salah satu contohnya yaitu fokus kita mengarah ke jangka pendek. Hal ini membuat kita menjadi lebih impulsif dan berani mengambil risiko yang lebih besar karena berharap mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Ada korelasi yang tinggi antara kesenjangan sosial dan perilaku kekerasan di sebuah wilayah. Mungkin bagi negara miskin, tingkat kriminalitas cenderung tinggi karena faktor kemiskinan, sehingga masyarakat di sana sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi bagi negara maju atau negara kaya, kesenjangan sosial menjadi prediksi kuat penyebab tingginya kriminalitas. Korelasi lain juga terlihat dalam hal polarisasi politik. Kesenjangan sosial tidak membuat seseorang menjadi lebih konservatif atau lebih liberal, tapi orang yang pada dasarnya sudah punya pandangan politik tertentu didorong ke kutub yang lebih ekstrim. Misalnya gini, seseorang yang kaya cenderung merasa kalau dirinya berhak dan pantas mendapatkan kekayaan tersebut. Inilah yang membuat mereka menyukai kebijakan pasar bebas. Namun di sisi lain, orang yang merasa sudah bekerja keras tapi hidupnya di situ-situ aja, merasa kalau sistem ekonomi yang sekarang hanya menguntungkan orang kaya. Orang dengan tipe itu cenderung mendorong kebijakan pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya, dan pembagian kekayaan yang lebih adil. Menariknya, kedua orang itu walaupun berada pada kutub yang berbeda, tetap merasa sistem ekonomi saat ini cenderung menguntungkan pihak lain. Ketiga, keadilan 100% tidak selamanya baik. Jika kamu melihat olahraga seperti sepak bola atau basket, kamu mungkin menyadari adanya kesenjangan sosial ekstrim yang didorong dari gaji pemain superstar yang sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah dengan gaji sebesar itu, pemain itu akan bekerja lebih keras dan kinerjanya di lapangan lebih baik? Faktanya, olahraga bergu dengan tingkat kesenjangan sosial yang tinggi antar pemain biasanya memiliki performa yang buruk. Kenapa? Mungkin saja pemain superstar itu bermain baik, tapi kecemburuan dan kekesalan anggota tim yang lain karena mendapat gaji yang kecil berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Namun bagi olahraga individual seperti golf atau mobil balap, ketika mereka dibayar lebih mahal, maka kinerja mereka cenderung lebih tinggi. Bagaimana jika semua pemain sepak bola dalam sebuah tim diberikan gaji yang sama? Apakah kinerja tim itu membaik? Belum tentu. Pemain superstar bisa saja jadi marah karena merasa dirinya berhak dibayar lebih mahal. Bahkan mungkin saja pemain superstar memutuskan untuk pergi. Tentu saja hal ini jadi masalah kan? Jadi, sama rasa sama rata bukanlah jawaban yang terbaik. Namun lebih kepada penggajian yang lebih proporsional. Setiap pemain mendapatkan bayaran sesuai kontribusinya. Tapi jarak antara pemain dengan bayaran termahal dengan pemain biasa itu tidak begitu jauh. Misalnya tidak lebih dari 30 hingga 50 kali lipat lebih besar. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, merasa miskin belum tentu beneran miskin. Kita bisa saja punya kehidupan yang cukup, tapi ketika kita melihat orang di sekitar punya uang yang lebih banyak, tetangga kita beli mobil baru, teman kita yang seumuran bisa jalan-jalan ke Eropa dan sebagainya, mungkin saja hal ini membuat kita merasa miskin. Padahal kekayaan kita tidak berbeda sebelum dan sesudah mengetahui informasi tersebut. Namun ketika ada perbandingan, kita baru merasakan perbedaannya. Kedua, terbiasa membandingkan ke atas. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan perbandingan ke atas. Hal ini tidak selamanya buruk. Mungkin saja ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih sukses, kita merasa sedih dan menderita. Tapi di sisi lain, kamu mungkin saja merasa terinspirasi dan termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Ketiga, adil tidak selamanya baik. Apabila setiap karyawan mendapatkan gaji yang sama, apakah hal ini membuat kinerja sebuah perusahaan semakin baik? Belum tentu. Karyawan yang punya kinerja tinggi mungkin saja jadi kesal atau bahkan bisa mengundurkan diri. Keadilan sama rasa sama rata belum tentu baik. Tapi mungkin idealnya memberikan gaji sesuai kontribusi seseorang ke dalam perusahaan. Yang penting, jarak antara gaji tertinggi dan gaji terendah tidak boleh terlalu jomplang. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai, gimana episode tadi? Semoga bisa menghibur kamu ya. Kalau kamu masih mau dengerin sesuatu yang singkat tentang rahasia hati, perasaan, hingga berbagai pengalaman yang aku atau kamu juga mungkin pernah mengalaminya, kamu bisa dengerin podcastku, NKCTRI, bersama aku Yoga.
Sampai ketemu di NKCTRI ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.